Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd, ibadallah, para jamaah, ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung daripada keburukan-keburukan amal yang kita perbuat, baik itu yang nampak ataupun yang tidak tampak. Dan kemudian kita bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benar ibadah melainkan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tiada rasul setelah Nabi Muhammad SAW yang diutus setelah Nabi Isa alaihissalam. Ibadallah, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas masih dengan tema yang sama, tafsir Al-Fatihah, tafsir yang sangat luar biasa dari tafsir Ibnu Katsir, dikarang oleh seorang ulama besar dalam kalangan tafsir yang masyhur namanya hingga hari ini. Semoga apa yang kemudian kita pelajari pada sore hari ini adalah sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita, serta menambah daripada keluasan ilmu bekal kita untuk kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sebagai permudahan jalan yang mudah untuk bertemu atau masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga adalah dengan cara menuntut ilmu. Karena dengan itulah Allah mudahkan kemudian segala urusan berperilaku dan yang lain sebagainya. Baik umat akhwat, yang sebelumnya pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas beberapa tema tentang Al-Fatihah. Mungkin masih ada yang ingat tentang ta'awudz, tentang isti'adzah, tentang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setelah kita membahas baik secara bahasa Al-Fatihah bagaimana, kenapa disebut dengan Al-Fatihah, nama lain dari Al-Fatihah itu apa saja, dan kemudian apa hikmah yang terkandung di dalam Al-Fatihah, dan apa-apa saja yang berkaitan dengan Al-Fatihah sudah kita bahas. Dan yang terakhir pekan lalu tentang isti'adzah. Apa yang dimaksud dengan isti'adzah? Ada yang mungkin bisa menjawab? Umat sekalian yang masih ingat apa yang dimaksud dengan isti'adzah? Berlindung. Dia minimal ada dua makna. Maknanya satu berlindung, dan yang kedua berlindung dari apa minimal? Ya, dari setan. Yang kedua dari perbuatan buruk, dari setan, dari perbuatan buruk dan ahlu, dan orang-orang yang melakukan perbuatan buruk dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Dan kemudian isti'adzah juga untuk talabu jalbil khair, untuk memperoleh, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kebaikan darinya, memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mungkin yang bisa menjawab? Apa yang menjadi faedah daripada isti'adzah? Membersihkan diri, membersihkan daripada lisan kita, dari perbuatan yang kotor, dari perkataan yang tidak baik.
Maka kita sucikan daripada taharutul fam, mensucikan, membersihkan daripada lisan atau mulut kita dari perbuatan, dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang itu mengandung sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dimaksud dengan setan? Setan dari bahasa apa kemarin? Ada yang bisa jawab? Kenapa dinamakan dengan syaitan? Syaitan. Kenapa syaitan dinamakan dengan syaitan? Kenapa? Karena dia baik, betul. Boleh Sutri? Boleh Sutri betul yang jawab? Bukan. Yang jawab siapa tadi? Oh iya. Karena dia jauh daripada kebenaran. Satu lagi jauh dari apa dia? Selain kebenaran dari rasa ingin menolong, rasa ibadah dan yang lain sebagainya. Dari rasa kebaikan, jauh daripada tabiat seorang manusia. Ba'du min taba'atihi min tiba'il bashar. Jauh daripada sifat watak tabiat. Jadi tabiat itu diambil dari bahasa Arab tabi'ah. Tabi'ah. Jadi bahasa Arab jadinya tabiat. Tabiatnya jauh daripada manusia. Syaitan. Syatana artinya al-bu'du, yaitu jauh. Syaitan dalam bahasa Arab Sibawayh mengatakan tasyayatan, rajulun tasyayatan, seseorang tasyayatan. Disebut tasyayatan jikalau dia jauh daripada perbuatan baik, dekat kepada perbuatan maksiat. Nah, itu yang disebut dengan syaitan. Kenapa dia kemudian disebut dengan syaitan? Dan yang lain sebagainya. Kapan kemudian beristi'adzah? Juga kita bahas. Apa jawabannya? Kapan beristi'adzah? Ada yang bisa jawab? Umat akhwat, ada yang membaca bukunya sebelum datang ke kemari? Catatannya? Ada yang membaca? Sebelum membaca Al-Quran. Baik, sebelum membaca Al-Quran. Kemudian? Sebelum sholat. Ketika setelah takbir, sebelum Al-Fatihah, betul? Sebelum Al-Fatihah. Dan kemudian apakah dia di rakaat pertama saja atau seterusnya? Seterusnya istihbab, mustahabbah. Qiraatu isti'adzah atau ta'awudz, mustahabbah, sangat ditekankan sebelum baca Al-Fatihah. Katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kemudian pada sore hari ini kita tajamkan ilmu kita tentang basmalah. Pernah kita singgung sedikit dengan basmalah. Bagaimana tentang basmalah? Maka kita lihat basmalah adalah salah satu kalimat di dalam ayat di dalam Al-Quran. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka kita lihat perbedaan pendapat tentang basmalah. Apakah dia adalah ayat yang termasuk daripada salah satu ayat di dalam Al-Fatihah ataukah tidak? Sehingga ini berkaitan dengan membacanya jahar apa tidak seorang imam ketika mengimami. Haruskah dia membesarkan bacaan Al-Fatihah, bacaan basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim? Apakah dia membacanya sir? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk ke Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah kemudian seperti itu? Maka terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama mungkin perbedaan pendapat, apakah dia hal hiya ayatun mustaqilah? Apakah dia ayat yang independen? Bukan ayat di setiap awal surat. Karena setiap kita akhwat umat silakan buka Al-Qur'an. Silakan buka Al-Qur'an kalau membawa Al-Qur'an. Di situ dilihat selain daripada surat Taubah, At-Taubah atau surat Al-Bara'ah, maka semuanya ada kata Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia adalah ayat di setiap awal surat, ataukah dia independen, ataukah dia adalah salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat An-Naml? Maka terjadi perbedaan pendapat. Mungkin kami tidak tulis. Pendapat yang pertama mengatakan dia adalah ayat di setiap awal surat. Ayat di setiap awal surat kecuali At-Taubah, kecuali surat At-Taubah. Ini pendapat daripada Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Umar dan yang lain sebagainya dari kalangan ulama, dari kalangan tabi'in.
cukup kuat pendapat yang pertama ini. Yang kedua, dia mengatakan bahwasanya dia adalah ayat yang independen, mustaqilan. Laisa ayatan min kulli surah. Bukan ayat di awal surat, namun dia adalah tambahan diletakkan di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Ayat yang independen saja. Yang ketiga, dia mengatakan bahwasanya dia adalah salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat An-Naml. Jadi jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, An-Naml surat An-Naml ayat yang ke-30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Innahu, sesungguhnya, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam surah Sulaiman, dalam surat An-Naml ayat yang ke-30. Ketika saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam kehilangan hudhud, burung hudhud. Burung hudhud saat itu salah satu daripada tentara-tentara Nabi Sulaiman. Diceritakan dalam surah An-Naml bagaimana Nabi Sulaiman hampir terpijak salah satu semut dalam lubang. Maka kemudian semut tersebut berbicara, hadza min fadli rabbi, ini karena keutamaan Rabbku, aku mampu berbicara dengan hewan, bima makna, secara makna. Maka kemudian jalan terus, kehilangan hudhud. Ternyata hudhud sedang terbang di daerah, salah satu daerah di daerah Yaman. Di daerah Yaman, di situ ada masih bekas-bekas kerajaan Ratu Bilqis di daerah Ma'arib. Banyak teman-teman kita di Indonesia sekarang sedang belajar di Yaman, di Ma'arib. Dan saudara kita yang satu sama dulu belajar, nama salah satunya Faris Asadullah dari Selang Dua Dahan. Beliau belajar sekitar 2-3 tahun. Kemudian tenggelam di daerah Mukallah ketika berenang di sana. Faris belajar di Ma'arib. Di sana ada salah satu bekas daripada kerajaan Ratu Bilqis. Dan itu kerajaannya betul-betul kerajaan yang besar. Dan mereka yasjuduna lisyamsi. Mereka adalah kaum yang yasjudun lisyamsi. Orang yang itu bersujud kepada matahari, menganggap matahari sebagai Tuhan. Maka kemudian diadukan kepada Sulaiman. Ketika Sulaiman kehilangan daripada hudhud, kemana hudhud? Kenapa tidak minta izin kepada aku sebagai pemimpin, sebagai raja besar? Sulaiman bin Daud punya kerajaan yang besar, dan Sulaiman lebih besar lagi kerajaannya. Sampai tingkatan ufuk langit, sampai kerajaan Sulaiman di saat itu lebih hebat dibanding kerajaan yang ada di dunia di zaman sekarang ini. Maka Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, kalau hudhud datang tidak membawa alasan yang tepat, maka akan aku penggal dia, akan dipenggal oleh Sulaiman. Maka Nabi Hudhud mengatakan, burung hudhud kemudian mengatakan bahwasanya, wahai Sulaiman, wahai Nabiullah, aku telah melihat ada satu kaum yang itu tidak la yasjuduna lillah, tidak sujud kepada Allah, yasjuduna lisyamsi, sujud kepada matahari. Maka kemudian Sulaiman memerintahkan menulis surat melalui daripada penggawa kerajaannya, ditulis kemudian diserahkan kepada Hudhud. Hudhud menyerahkan tulisan tersebut, surat tersebut dilemparkan. Lihatlah orang tersebut berbicara, letakkan di dekat mereka, maka kemudian tinggalkan, lihat dari jauh, kata Nabi Sulaiman dalam makna di dalam ayat surah An-Naml tersebut. Kemudian Ratu Bilqis dibacakan surat tersebut. Dari siapakah ini? Ini adalah tulisan yang sungguh luar biasa. Innahu min Sulaimana, sesungguhnya tulisan surat ini adalah dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan tulisan yang didapat di dalamnya adalah tentang perkataan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari Nabi Sulaiman sudah ada kata bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, lam tanzil qad nazalat alayya
qad nazalat alayya kalimatum lam tanzil ala nabiyyin ghairu Sulaimana wa ghairi Bismillahirrahmanirrahim. Sudah turun kepadaku salah satu ayat, satu kalimat yang tidak turun kepada seorang nabi pun kecuali kepada Nabi Sulaiman dan kepadaku, kata Rasulullah SAW. Dan perkataan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian salah satu faidah seseorang membaca Bismillah bisa meredam daripada emosinya, menghilangkan, menjauhkan dari setan. Setan tidak menyukai kalimat Allah. Ada seseorang dekat Rasulullah SAW mengatakan ta'asa syaitan. Setan berleluasa, merasa luas dan yang lain sebagainya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan la ta'asa syaitan ta'azama. Karena setan kalau dikatakan seperti itu, dia ta'azama, maka merasa besar, hatta yasiru kal bait, sampai dia menjadi seperti rumah besarnya setan tersebut kalau dikatakan seperti itu. Faqul bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah bismillahirrahmanirrahim, hatta yatasagara fatasagara, maka dia akan menjadi kecil. Hatta yasiru kadzubab, maka dia akan menjadi kecil, kadzubab, seperti lalat, kadzubab. Hatta yasiru kadzubab di dalam hadis tersebut. Bacalah ketika kemudian seseorang mulai terasa bahwasanya dia diganggu oleh setan dan yang lain sebagainya. Karena kalau dibaca dia akan kecil, hatta yasiru kadzubab. Yasiru kadzubab. Zubab itu artinya lalat. Lalat artinya zubab. Atau seperti semut. Jadi bisa kecil bisa besar. Sampai ada seorang ahli ruqyah, Allahu a'lam bishawab, mengatakan kalau seandainya jin itu masuk, itu mungkin sebesar pentol saja dia kadang-kadang bisa terlihat jalannya dia di dalam tubuh seseorang ketika dia merasuki. Dan yang paling besar adalah daripada jin ifrit. Jin ifrit yang itu langsung pernah dipegang oleh Rasulullah SAW. Maaf, bukan iblis. Pekan lalu pernah kami katakan iblis, bukan iblis. Yang bertemu dengan iblis itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikadukan kepada Rasulullah SAW. Namun yang dipegang oleh Rasulullah adalah jin ifrit. Karena jin ifrit telah ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, ditundukkan seluruh daripada makhluk-makhluk Allah, hewan, jin di bawah naungan Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman. Dan jin ifrit ketika ditanyakan siapa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis, maka dia mengatakan, aku dapat memindahkannya sebelum engkau dari berdiri di tempatmu sekarang duduk, kata jin ifrit. Namun seseorang yang diberikan ilmu dalam kitab, maka mengatakan, aku akan mendatangkan singgasana itu dengan kecepatan sebelum engkau berkedip, kata seseorang tersebut. Maka seorang tersebut yang memindahkan, tiba-tiba langsung Sulaiman melihat daripada singgasana tersebut sudah berpindah di hadapannya dari kerajaan yang ada di Ma'arib sampai di kerajaan Nabi Sulaiman. Itu cerita yang sangat luar biasa tentang jin ifrit tersebut yang pernah langsung dipegang oleh Rasulullah, menjulurkan lidahnya. Kemudian dilihat bagaimana bentuk jin tersebut. Kalaulah aku tidak ingat doa Sulaiman yang mengatakan, tidak ada seorang pun yang melebihi daripada kerajaanku, maka akan aku ikat jin ini di tiang, salah satu tiang di Masjid Nabawi, kata beliau, masjid di Madinah. Nah, ini daripada salah satu faidah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam satu riwayat Israiliyat ataupun hadis yang gharib, sangat asing, hadis tersebut mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam, Rasulullah SAW bersabda, Isa bin Maryam aslamathu ummuhu, diislamkan oleh ibunya, maksudnya dijadikan lebih fitrah daripada yang sebelumnya. Kemudian didatangkan seorang muallim untuk mencatat uktub bismillah. Seorang muallim mengatakan kepada Isa bin Maryam, uktub bismillah, catatlah bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka seorang tersebut ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam,
Ma hiya bismillah, ma huwal bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan bismillahirrahmanirrahim? Ma adri, tidak tahu, kata seorang muallim tersebut. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan, bahaullah, yaitu ba itu adalah salah satu kewibawaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian adalah salah satu sanaullah, yaitu sanauhu, yaitu berkaitan dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mim mamlakatuhu, dan mim adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wallah, dan kalimat Allah adalah ilahul ahila, ilahul ilahul aliha, yaitu Tuhannya, sesembahannya para Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu puncak-puncak daripada kekuasaan yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, rahmat fid dunya wal akhirah, war-Rahim, rahimul akhirah. Artinya hanya diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Sifat daripada sifat Allah adalah Ar-Rahim, sifat sayang hanya kepada kaum mukminin. Sedangkan Ar-Rahman adalah kasih yang itu Allah berikan luas tanpa pandang bulu. Kafir, musyrik, orang-orang Hindu, Buddha, Nasrani, Muslim, semuanya diberikan rasa kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Mereka makan kan sampai sekarang. Kita lihat ada toko besar di Simpang Patin yang punya siapa? Seorang muslim bukan? Bukan seorang muslim. Dia tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Ar-Rahim, kalau orang-orang kafir tersebut, orang musyrik tersebut yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggal dunia, selesai daripada sifat Allah memberikan Rahman. Allah memberikan Rahim kemudian hanya kepada orang-orang yang penyayang. Kenapa kemudian Allah hanya memberikan Rahman? Itulah salah satu sifat Allah, tidak kemudian pandang bulu ke dalam kehidupan di dunia, diberikan kepada siapapun. Namun daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk keadilan Allah, yang maksiat diazab. Bukan yang kemudian yang maksiat dibiarkan. Yang maksiat kemudian tidak diberikan apapun. Seperti halnya kita sebagai seorang guru punya murid, ada murid yang bagus, ada murid yang itu melanggar terus-menerus, yang terlambat terus-menerus. Maka di situ diberikan murid yang hebat, diberikan satu reward, diberikan satu pujian, diberikan hadiah kepadanya. Itu kemudian salah satu bentuk keadilan kita sebagai manusia. Dan orang yang kemudian terlambat, kalau seandainya tidak dihukum, itu adalah satu kezaliman bagi orang-orang yang sudah tidak datang terlambat. Maka dia dihukum, dan itu menurut keadilan daripada seorang guru. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan menyamakan Allah dengan seorang guru, tidak. Namun begitu Allah lebih jauh, lebih besar, lebih hebat dibandingkan seorang hamba ketika kemudian memberikan keadilannya. Itulah salah satu makna daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah kemudian dia dibaca jahar? Ini masalah fikih. Apakah dibaca keras ataukah tidak? Maka di situ dalam beberapa hadis, misalnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang pertama dari hadis Aisyah, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya idza iftataha shalah Rasulullah SAW, idza taftaha shalah Rasulullah, jikalau membuka salatnya bitakbir, dengan bacaan takbir, takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian lam yasma' illa biqiraatil hamdulillah, tidak terdengar kecuali membaca alhamdulillah. Dan ini pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal saja membacanya. Sedangkan dalam hadis-hadis yang lainnya, misalnya hadis daripada Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar, dan yang lain sebagainya,
radhiyallahu anhum, dari kalangan para sahabat-sahabat yang lainnya, siwa khulafaur rasyidin, selain daripada empat khulafaur rasyidin, selain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Selain daripada mereka, dalam pendapat yang kedua bahwasanya Rasulullah iftatahas shalah bi bismillahirrahmanirrahim. Setelah takbir didengarkan oleh para sahabat mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya kemudian hadis Abu Hurairah juga. Hadis Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengimami manusia, menunjukkan kepada manusia salatnya, cara salatnya, maka membaca secara jahar bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya dibaca oleh Abu Hurairah. Kemudian mengatakan ba'da an faragha, setelah selesai salat, Abu Hurairah mengatakan inni la ashbahukum anin nabi indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang ashbahukum indan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan Rasulullah, paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengeraskan bacaan. Ini diambil dalam kalangan madhab Syafi'i dan kalangan tabi'in. Kalangan para sahabat rata-rata membaca dengan bacaan yang jahar bismillahirrahmanirrahim. Di kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyab, Tawus, kemudian Az-Zuhri dan yang lain sebagainya membaca keras, dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Quranul Azim. Nih pendapatnya. Namun perbedaan pendapat ini kemudian disatukan oleh para ulama bahwasanya pendapat ini wa ajma'u, dan mereka bersepakat. Bersepakat, tidak ada kemudian berbeda pendapat. Apa yang mereka sepakati? Sahhatis shalah, sah salat, immal jahr au sir. Baik mereka yang mengatakan bismillah harus dijaharkan atau bismillah disirkan saja. Sahhatis shalah, sah salatnya. Nah, itu kesepakatan daripada para ulama tentang pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak kandungan-kandungan yang lainnya. Ini yang kemudian dapat kami rangkum daripada makna-makna bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sangat luas. Kemudian masuk dalam inti daripada ayat-ayat Al-Fatihah yang selanjutnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bahas kalimat alhamdu. Alhamdu kelihatan? Kelihatan ya, besar ya berarti ya. Pembahasan yang pertama, alhamdu artinya adalah ats-tsana. Artinya adalah pujian. Dan ini cukup panjang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya apa makna alhamdu. Luar biasa. Alhamdu tsana adalah tsana pujian lillahi ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-madah yaitu pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tsana Allah, pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Min duni, duna, maaf, pujian hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Duna kullama yu'bad, duna kulli ma yu'bad, selain daripada yang disembah daripada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Duna kulla ma yu'bad min dunillah,
pujian yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian ini adalah as-sana ala, yang selanjutnya adalah ala sifat wal asma, atas sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna. Nama-nama Allah yang mulia. Pujian atas nama-nama Allah seluruhnya. Alhamdu. Alhamdu. Ada seseorang yang itu ingin bersyair memuji daripada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian, ya Rasulullah, alla aqul mahamid inda rabbi, tidakkah aku kemudian akan bersyair, bolehkah aku bersyair dengan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah? Walakin Allah yuhibbul hamdu. Iya, boleh sebetulnya, tapi Allah hanya saja Allah lebih mencintai alhamdu, kalimat alhamdu. Dan ini pembacaan dari beberapa kalangan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini alhamdu bidhamid dham, dalnya didomakkan, dan kemudian atau dengan difathahkan, nasab, dimansubkan, didirikan, berdiri, alhamdulillah. Ada perbedaan ulama. Namun pendapat yang kemudian dengan nasab ini pendapat yang gharib, asing, dan itu tidak cukup kuat. Ada yang mengatakan wa fihi dzam, di situ ada satu celaan pembacaan seperti itu. Maka kalimat dalam alhamdulillah itu adalah mubtada dan khabar. Dalam ilmu nahwu atau gramatikal bahasa Arab adalah mubtada dan khabar. Alhamdu, pujian-pujian, lillah, kabarnya sebagai pembukaan disebutkan oleh Allah alhamdu. Pujian-pujian, kabarnya apa jawabannya? Lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya ada ilmu tauhid. Ada tauhid. Di dalamnya ada tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Watsana bi kamalil hubbi, dan di dalamnya ada juga pujian bi kamalil hubbi, dengan segala kecintaan, wa kamalul dhulli, dan dengan segala kerendahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasannya seperti itu. Wa kamalul dhulli, itu alhamdu. Dan kemudian dalam hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, suatu ketika abdun min ibadillah, suatu ketika ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbi ya Rabbi lakal hamdu, wahai Rabbku lakal hamdu, bagimu alhamdu, pujian, kama yambaghi li jalali wajhika wa 'izimi sultanik. Maka setelah mendengarkan kalimat tersebut, fa'adalat malikain, maka kemudian tersibukkan dua orang malaikat, kemudian mereka saling pandang bima makna, secara makna, apa yang harus dibalas kalau seorang hamba membaca seperti itu. Fasa'ada ila sama, maka mereka kemudian naik ke langit dunia, menembus daripada langit dunia menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabb kami, ada seseorang daripada hambamu dan engkau yang paling tahu tentang hambamu mengatakan Rabbana lakal hamdu, mengatakan satu kalimat, ma nadri makna kaifa nujzi, kami tidak tahu maknanya, kami bagaimana akan membalas kalimat tersebut. Maka kemudian madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku? Maka dikatakan ya Rabbi, faqala, kedua malaikat ini mengatakan ya Rabbi, wahai Rabb kami. Qala al-abd, berkatalah seorang hamba tersebut, ya Rabbi lakal hamdu, ya Rabbi lakal hamdu, wahai Rabbku, bagimu adalah pujian-pujian yang ada di seluruh alam.
lakal hamdu kama yambagi, bagaimana layaknya li jalali wajhika wa azimi sultanik, yaitu segala pujian sebagaimana layaknya muliahnya wajahmu dan kemudian besarnya kerajaan dan urusanmu. Dan kalimat ini kemudian dikatakan fa kaifa naktub, bagaimana kami mencatatnya wahai Allah. Ditanyakan oleh para malaikat, gimana kami nyatatnya nih kalimat ini. Maka kemudian uktub kama qalal abdi, catatlah sebagaimana dia mengatakan kalimat tersebut, hatta yalqiyani, sampai seorang tersebut, hamba tersebut berjumpa denganku, fa'ujzihi biha, maka akan aku balas kalimat tersebut setelah dia berjumpa denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalimat alhamdu, kalimat maknanya yang sangat luar biasa. Alhamdu atas segala kenikmatan, bantuan ala ni'amihi, dan kemudian alhamdu pujian atas apa? Ni'am, atas nikmat. Kalau na'am, kalimat an-na'am itu artinya merah, untah merah. Humurun na'am. Arti salah satu hadis dalam hadis Rasulullah SAW. Ni'am itu jamak dari ni'mah, jamak dari artinya. Ni'matun. Jadi segala daripada kenikmatan tersebut, arti daripada pujian ini adalah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa kullu ma basatolahum, dan segala apapun yang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba minar rizq, daripada rezeki yang kemudian didapatkan di dunia, minar rizq, wa minan ni'amil ish, dan kemudian dengan dari ni'ami ish, wa dari kenikmatan hidup, nikmat apapun di dalam kehidupan, ni'amil ish. Ish itu artinya hidup. Ish kariman aw mut syahidan, hiduplah mulia atau mati dalam keadaan syahid, dalam kalimat tersebut. Nah, itu daripada kalimat alhamdu, kalimat pujian, dan menghindarkan daripada seluruh naqais. Dari kalimat alhamdu itu ditiadakan seluruh daripada kekurangan aib seorang manusia atau aib makhluknya, tidak ada tersangkut pada terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Segala kelapangan hidup, segala rezeki yang kita peroleh, segala makanan, mat'umat wal masyrubat wal malbusat, segala yang dipakai, yang diminum, dimakan, atas itulah kalimat alhamdu itu hadir di hadapan kita. Kemudahan di akhirat, kemudahan di yaumul hisab, atas nama itulah kemudian alhamdu itu ada. Di saat kemudian seseorang dihisab dengan hisab yang itu ditampakkan ke seluruh manusia, maka hisab yasira yang dipinta oleh seorang mukmin, hisab yasira adalah hisab yang ringan. Hisab yang ringan bagaimana? Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hanya dilingkupi dengan sesuatu yang tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala keburukan kita. Kamu lakukan ini di dunia, betul? Betul wahai Allah. Kamu dulu kayak gini, betul wahai Allah. Dan itu yang hanya tahu Allah dan kita saja. Itu hisab yang ringan. Kalau minta tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab, Allahu a'lam bishawab, sesuatu yang itu sangat sulit. Pertama, dia yang la yastarkun, tidak pernah minta diruqyah. La yaktawun, yang tidak pernah minta dikai, diobati dengan besi yang panas kemudian ditempelkan di tubuhnya menghentikan daripada luka. La yatatayyarun, tidak bertatoyur,
Tidak kemudian bertatayur dari kata ta'ir dari burung. Burung kalau orang-orang Arab dulu diterbangkan, kalau belok ke kiri dia berdiam di rumah karena pertanda buruk. Kalau dia larinya lurus atau ke kanan dia akan pergi bersafar. Itu tatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Rabbnya mereka bertawakal. Tawakal dalam artian yang sangat luar biasa, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat luar biasa kalimat tawakal. Sangat susah. Betapa banyak kita minta bantuan kepada seorang manusia dan kemudian kita sangat kecewa gara-gara kita gantungkan segala keinginan kita hanya kepada orang tersebut. Maka sidqul i'timad, yaitu sebenar-benar penyandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang hanya tidak dihisab adalah 70.000 manusia. 70.000 manusia itu masing-masing akan memberikan syafaat kepada 70.000 manusia. 70.000 kali 70.000 berapa? Kali 0 tambah 0 berapa? 0-nya 8. Berarti berapa? 490 juta atau 4 miliar 900 juta. 4 miliar 900 juta. Hanya segitu tok. Sedangkan yang hidup dari Nabi Adam sampai sekarang itu sudah berapa miliar? Sekarang sudah hampir 8 miliar penduduk di bumi. Dan itu yang kemudian tidak dihisab hanya sekitar 4 miliar, 4,9 miliar yang tidak dihisab. Yang itu masuk surga itu mudah. Sedangkan selebihnya itu Allahu a'lam bissawab. Maka minta kepada Allah hisab yasirah, hisab yang ringan. Minta hisab yang ringan. Hindarkan sebab-sebab seseorang tersebut yang tidak kemudian yang akan dihisab. Jangan minta diruqyah. Kalau ada seseorang yang kemudian akan diruqyah, maka saudaranya yang sadar bahwa dia butuh diruqyah. Jangan sampai diobat dengan kai, tidak bertatayur dan tawakal. Yang paling utama di sini adalah tentang tawakal kepada Allah. Perkuat daripada tawakal, seluruh daripada harta yang dimiliki, benda, emas, perak, rumah, kendaraan, sandarkan. Dan tawakal, salah satu makna daripada tawakal, rukun daripada tawakal adalah amal dengan sebab. Sudah dikunci rumah, sudah ditaruh di tempat yang aman segala benda, maka tawakal, gantung segala perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di semuanya adalah orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Atau mudah-mudahan semoga ada atau banyak di antara kita yang kemudian masuk surga tanpa hisab. Dan itu sebetulnya cita-cita seorang muslim. Tidak ada cita-cita lain karena sebentar saja. Umur kita yang sekarang 25, umur kita yang sementara yang 30, umur kita yang sementara ini 40, yang 45, 50 sebentar lagi, berarti artinya dia secara kauniyah, secara kehidupan manusia bentar lagi dia akan meninggal dunia. Namun tidak, Allah memandang maut adalah seperti memandang buah kelapa. Buah kelapa jatuh ketika masih besarnya segenggam kita atau lebih daripada kecil daripada genggaman kita. Jatuh. Yang kecil jatuh, yang sedang jatuh, yang kemudian berdegan masih tipis jatuh, yang tua pun jatuh. Seperti itu minimal kehidupan kita. Kapan kita terjatuh yang kemudian akan meninggal dunia. Dan kemudahan-kemudahan itu termasuk salah satu pujian dalam kalimat alhamdu. Kalimat alhamdu, alhamdu. Kalimat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Dan kepada siapa disandarkan? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alamin insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Belum masuk kepada lillahi rabbil alamin. Belum rabbul alamin. Baru alhamdu. Gitu ya. Insyaallah minimal kita tahu bahwasanya alam itu adalah makhluk selain daripada khaliq. Kullu ma siwallah makhluk, seluruh daripada selain Allah adalah makhluk. Dan alam adalah salah satu bukti bahwasanya ada ada penciptanya di alam semesta ini. Alam adalah bukti bahwasanya di sana ada pencipta di alam semesta. Allahu a'lam bishawab.
para umat akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentang basmalah dan kemudian tentang alhamdu. Semoga nanti kita teruskan daripada makna-makna yang lainnya kita dapati. Jadi segala pujian itu ada dalam kalimat alhamdu. Dalam beberapa hadis, dari hadis Jabir bin Abdullah misalnya, di situ ada kalimat Iqra bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya kamu mau kemudian terlindungi dari zabaniyah. Siapa zabaniyah? Kalimat penyiksa di neraka, dan jumlah mereka ada 19, ada 19, maka katakanlah alhamdulillah atau bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim kullu harfin junnah. Setiap huruf dari kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah satu tameng pelindung dari setiap person daripada zabaniyah, malaikat pengazab daripada di dalam api neraka. Nah begitu. Dan kalimat-kalimat yang lainnya. Ini kalimat yang sungguh luar biasa. Jadi apa intinya kajian kita? Setiap nanti kita membaca bismillah, perhatikan baca bismillah dalam setiap keadaan. Tak hafal doa yang lain Ustaz, tak masalah. Ketika ingin berdiri nanti ini, ketika ingin berdiri dari tempat duduk kita, bismillah. Katakan dengan kalimat Allah, bismillah. Ingin kemudian naik kendaraan, bismillah. Turun dari kendaraan, alhamdulillah, bismillah. Ada yang mengatakan alhamdulillah dengan kalimat, kemudian kalimat la ilaha illallah. Ada yang mengatakan seimbang, walaupun kalimat la ilaha illallah afdalu dzikri, sebaik-baik zikir kalimat la ilaha illallah. Namun dalam riwayat yang lain, kalimat sebaik-baik zikir adalah kalimat alhamdulillah. Ada beberapa perbedaan pendapat, namun di situ dikuatkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat alhamdulillah, katakan kalimat alhamdulillah, katakan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita sholat, perhatikan alhamdulillah, berarti kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang tengah kita pakai, kita makan, kita minum semuanya. Nah, itu daripada makna-makna dalam sholat. Kalau kita ingat semua makna ini, mudah-mudahan nanti kita selesai sampai waladhdallin. Kalau sampai selesai di kalimat waladhdallin, semua ilmu yang kita pelajari tentang Al-Fatihah menguatkan kekhusyuan kita di dalam sholat. Dan itu akan menambah daripada pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami serahkan kepada umat sekalian, jikalau ada yang ingin bertanya. Allahu a'lam bishawab, wallahu waliyut taufiq wasadat. Boleh kami minum? Boleh? Baik umat sekalian, ada air minumnya? Gak ada? Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Semuanya sudah paham insyaallah? Baik, alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan? Selesai pertanyaan? Semuanya paham sekali, paham saja, atau tidak paham sama sekali? Sebatas paham insyaallah. Baik. Demikian mungkin daripada jumpa kita. Ada yang ingin tanyakan Bu Ana, mungkin mau menanyakan sesuatu? Atau mau berdiskusi kita? Oh iya, agak cepat mungkin bisa diberikan instruksi. Kalau beberapa kalimat itu agak cepat atau yang lain sebagainya, dilambatkan nulis atau kami mengatakan biar bisa ditulis, insya Allah. Tapi mudah-mudahan bisa nanti dilihat dalam Facebook daripada channel daripada kajian kita ini dan yang lain sebagainya. Bisa diulang kembali. Apabila ada kebenaran, maka datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Ada khilaf, salah kata, salah periwayatan atau yang lainnya, maka datang dari kami pribadi. Semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh para umat dan akhwat sekalian.
Alhamdulillah kita tutup jumpa kita pada pekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini dengan kalimat kifaratul majlis, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.